ini ketemu lagi dengan saya, Bu Ade, di mata kuliah fisioterapi kardiovaskuler dengan mahasiswa semester 4. Hari ini pembahasan kita akan melakukan pemeriksaan pada vaskularisasi, ya. Materi kita hari ini adalah pemeriksaan pada vaskularisasi. Pada pemeriksaan vaskularisasi ini 2 SKS, ya, kita lakukan secara bertahap, teori dan juga praktek. Oke, ya, tadi teman-teman kita sudah belajar tentang tadi vaskular, ya, ada arteri, vena dan limfus. Tadi fungsi arteri adalah mengalirkan aliran darah menuju ke seluruh tubuh. Tadi fungsinya adalah sebagai metabolisme. Nah, pertanyaannya adalah ketika si pembuluh darah tadi, arteri tadi itu tidak normal, tidak bisa menuju ke jaringan dan sel secara baik, maka apa yang terjadi? Jaringan akan mengalami masalah, ya. Maka yang tadi harusnya dia bisa bermetabolisme, ada sel yang tergantikan dengan adanya nutrisi dan oksigen, maka dia menjadi tidak ternutrisi. Cirinya apa? Contohnya gimana? Ya, pembuluh darah paling ujung disebut dengan kapiler. Adanya di mana? Di bagian distal, ujung-ujung jari. Nah, kalau ujung-ujung jari ini tidak teraliri oleh darah secara normal, terhambat, apa yang terjadi? Cirinya seperti apa? Ujung jari akan pucat atau sianosis. Lalu apa lagi? Kalau aliran darahnya tidak lancar, selain pucat, maka keriput, akan keriput, ya, atau vasokonstriksi, ya. Lalu apa lagi? Akan terasa dingin. Kenapa bisa terasa dingin? Nah, karena tidak teraliri darah. Kenapa tidak teraliri darah kok rasanya dingin? Apa fungsi dari darah? Salah satunya adalah sebagai pengontrol suhu tubuh. Maka ketika darah tidak sampai kepada bagian distal tubuh, maka tubuh kita bagian distal akan terasa dingin. Pernah kan berada di posisi suhu ekstrim, suhu yang dingin, maka tubuh kita bagian ujung-ujung akan terasa lebih dingin terlebih dahulu, ya, karena dia tidak sampai ke sana. Lalu setelah itu apa lagi? Biasanya selain tubuhnya, tubuh akan memucat, ya, akan timbul. Kalau dia sudah pucat, ujung-ujung jarinya dia sudah pucat, nah, lalu tadi ada keriput, lalu ada rasa dingin, lalu akan timbul apa lagi? Biasanya kalau darahnya oke, itu dingin dalam waktu yang singkat. Kalau dalam waktu yang lama, kalau dalam waktu lama aliran darahnya tidak lancar sampai ke ujung-ujung, apa yang terjadi? Mati rasa. Oke, sebelum mati rasa akan ada rasa panas atau numbness. Lalu mati rasa. Lama-lamaan apa? Kalau jaringan tidak ada suplai nutrisi, lama-lama akan menyebabkan kematian jaringan atau yang disebut dengan gangren. Ya, jaringannya akan disebut dengan gangren. Jadi kukunya, tangannya itu akan mulai pada gangren. Nah, pada kondisi apa dia bisa terjadi seperti itu? Biasanya pada orang-orang dengan kondisi insufisiensi arteri. Bisa pada pasien dengan kondisi diabetes mellitus, bisa pasien dengan Buerger disease, renal disease, ya, ataupun juga pasien dengan kondisi yang
tirah bayi lama, DVT, itu juga bisa menyebabkan terjadinya gangguan vaskularisasi. Ya. Nah, kita masuk kepada pemeriksaan. Oke ya. Oke. Pada asuhan pemeriksaan fisioterapi, tadi ya, apa yang dikeluhkan oleh pasien? Yang pertama adanya intermittent claudication. Apa itu intermittent claudication? Yaitu nyeri pada saat istirahat, nyeri pada saat aktivitas, ya, dan pada saat istirahat dia tidak nyeri, ya. Lalu rest pain, yaitu nyeri pada saat istirahat, ya. Ada swelling, ada bengkak. Di mana bengkaknya? Yaitu pada vena, ya. Tadi ya, kalau vena itu tidak bisa dirasa tapi bisa dilihat. Nah, maka bisa kita lihat adanya swelling pada vena. Ada benjolan-benjolan, ada gelombang. Nah, pada venanya itu akan terlihat, ya. Lalu ada rasa panas, numbness. Bukan rasa panas, rasa terbakar, bukan fever, bukan demam. Ya, beda ya. Kalau demam itu fever ya, panas. Tapi ini numbness, rasanya seperti terbakar. Contohnya kalau kita rasa numbness itu adalah kalau kita berdiri lama atau kita duduk lama di kendaraan, itu kakinya terasa akan rasa panas. Pernah nggak dalam perjalanan? Ya, nah itu rasanya terasa panas. Atau di jalan-jalan terus berdiri itu rasa panas, itu numbness namanya. Ya, kita paresthesia dan anestesia. Nah, hal ini bisa terjadi pada banyak tempat, ya. Bisa pada betisnya, patellofemoral, atau pada arteri iliakanya, bisa pada abdominalnya, juga pada tibialisnya. Ya. Yang paling sering adalah pada patellofemoralis, yaitu pada betis. Ya. Oke. Ini contoh asesmen yang bisa kita tanyakan kepada pasien. Ya. Kapan pasien mengalami hal tersebut? Ya. Kapan mulai terjadi? Ya. Waktunya dia mulai terjadinya. Lalu bagaimana terjadinya? Mendadak, tiba-tiba, atau bertahap? Ya. Lalu apa yang dirasakan tadi, ya, dari anamnesa tadi? Ada numbness kah? Ada rasa pegel kah? Atau ada mati rasa? Itu kita bisa tanyakan. Ya. Lalu faktor pencetus, kenapa dia bisa seperti itu? Ya. Nah, ini penyakit keturunan, kebiasaan. Ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada pasien, ya. Kebiasaan, riwayat. Nah, kebiasaan ini penting, ya. Contoh kebiasaan pasien, klien kita, bapak ibu, ya, terutama bapak, apakah biasa merokok? Ya, dia biasa merokok atau tidak? Sudah berapa lama merokok? Berapa banyak merokoknya? Itu sangat penting. Ya, karena hampir sebagian besar kasus vaskular ini bisa disebabkan karena toksin dari rokok. Ya, dari toksin dari rokok tadi. Lalu kebiasaan yang lainnya, ya, contohnya pada pekerja tambang itu juga bisa, ya, karena adanya tekanan. Bagaimana keluhan itu berlangsung? Apa yang menyebabkan keluhan? Ya. Oke, untuk mengurangi keluhan pasiennya seperti apa? Dengan jalankah? Dengan istirahatkah? Ini bisa kita tanyakan. Lalu pasien dapat mengenali perubahan warna atau tidak pada tubuhnya. Tadi ya, kalau dia kekurangan oksigen maka biasanya dia kulitnya pucat. Pasiennya bisa tahu nggak kulitnya pucat atau tidak? Itu seperti apa? Ya, bisa kita tanyakan. Nah, kita masuk ke tipe nyeri. Nah, ya. Tipe nyeri ada intermittent claudication, ischemic neuropathy, resting pain, dan juga vasospastic. Ya. Nah, ini nyeri-nyeri yang dialami pada gangguan vaskuler. Intermittent claudication dari saat melakukan exercise berkurang pada saat dia sudah istirahat, atau dia berjalan atau berdiri lama. Ya. Oke. Ya, ischemic. Nah, setelah tadi kita tanyakan kepada pasien, anamnesa sudah, maka kita perlu inspeksi. Apa itu inspeksi? Yaitu melihat, ya, kondisi pasien. Ya, ada abnormal pigmented
warna kulitnya antara tangan kanan dan tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri itu beda atau tidak? Pigmennya, ya. Jika ada perubahan, bisa jadi dia ada gangguan. Lalu ada peradangan pada kulit, ya, dermatitis. Lalu ada ulcer, ada gangren, kematian jaringan atau nekrosis. Biasanya kukunya akan terlihat hitam, ya, kuku akan terlihat hitam, ya, atau juga memucat, ya, bahkan dia tidak bisa merasakan, ya, warnanya pucat, cyanosis, kemerahan. Lalu ada tropic change, yaitu rambut rontok, ya, rambutnya rontok, kulitnya mengkilat, bersisik, ya, itu ada tropic change, perubahan warna, ya. Lalu juga kukunya menebal dan melengkung ke bawah, ya. Kalau kita normal, kuku ini normal, ya, tapi kalau untuk orang yang dengan kondisi bergerbisis, ya, itu bisa dia melengkung, dia tidak, kalau kita dekatkan, ya, nah ini nempel. Tapi kalau orang dengan kondisi gangguan vaskularisasi, ini tidak menempel karena ini cekung. Ini biasa seperti itu, ya. Nah, ini yang swelling, gambar ini yang swelling, ya. Oke. Yang pertama ini short short sapena acna, ya, pada vena. Nah, yang gambar kanan itu yang mengalami swelling, ya, venanya bergelombang, ya, itu pada vena sapena acna, itu pada vena. Nah, ini kan swelling. Setelah inspeksi, kita bisa melakukan palpasi, ya, palpasi, ya, temperatur suhunya kanan dan kiri. Nah, oke, kita masuk ke tes khusus human sign, ya. Saya butuh 1 orang untuk praktek. Oke, dibuka untuk kakinya, habisnya. Mas ya kok? Yusuf. Kita akan melakukan pemeriksaan pada gangguan, ya. Kita akan memeriksa human sign, ya, pemeriksaan human sign. Ini pemeriksaannya untuk apa? Yaitu untuk mengetahui apakah ada sumbatan pada daerah distal tubuh, ya, pembuluh darah di daerah distal, ya. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang dengan kondisi DVT, deep vein thrombosis, ya. Pada DVT trombosis, ya, pada DVT deep vein thrombosis itu biasanya pasien akan mengalami keluhan di mana akan terasa nyeri, ya, dan bengkak pada daerah calf muscle atau daerah betisnya, ya. Nah, ini biasa terjadi pada pasien-pasien dengan kondisi tirah baring lama atau pasca operasi, baik operasi sesar atau operasi jantung dan yang lainnya. Kenapa? Karena sirkulasi tidak lancar, ya, lalu terjadi peradangan pada daerah tersebut, ya. Cirinya akan terjadi pembengkakan dan juga akan terasa nyeri, ya. Nah, tadi yang pertama kita inspeksi, lihat kanan dan kiri. Apakah kaki kanan dan kiri itu besarnya sama atau tidak? Lalu warna kulit kanan dan kiri. Lalu kita juga bisa rasa suhu kanan dan kiri, rasanya sama atau tidak, ya. Nah, pada human sign test ini bisa kita gunakan sphygmomanometer, ya, sebagai pengujinya. Sphygmomanometer ini akan kita pasangkan pada daerah calf muscle atau betis, ya.
pada daerah kaf muscle akan kita pasangkan, ya, daerah betis kita angkat. Nah, ini kita untuk memprovokasi, ya, apakah pembuluh darah tersebut terjadi peradangan, ya, ada trombosisnya atau tidak. Nah, ketika kita menggunakan sphygmomanometer ini, maka sphygmomanometer ini akan kita tekan sampai tekanan 40 mm Hg. Ya, jika pada tekanan 40 mm Hg atau lebih, pasien mengalami nyeri pada kaf muscle, ya, maka pasien dinyatakan positif mengalami deep-vein thrombosis. Ya, nah ini bisa kita naikkan. Ya. Nah, lalu kita tahan. Oke. Kita tanyakan pada pasien apakah mengalami nyeri atau tidak. Ya, normalnya enggak ya. Nah, ini tidak terasa, ya. Lalu kita bisa turunkan. Ya. Pada orang yang mengalami DVT, ketika kita naikkan 40 mm Hg sampai lebih, ya, dia akan nyeri. Ya. Nah, kalau nyeri berarti dia positif, ya, mengalami deep-vein thrombosis. Lalu ada grid and volume untuk mengetahui volumenya, ya, itu bisa kita lakukan. Memeriksa Berger test, ya, ischemic dan Ruber test, yaitu untuk mengetahui apakah ada insufisiensi arteri pada daerah distal tubuh atau tidak, ya. Oke, kita bisa lakukan posisi supine lying, ya. Lalu elevasi 45 derajat, ya, kakinya dielevasikan 45 derajat. Nah, apa yang kita cari? Ya, yang kita cari, yang kita lihat adalah apakah aliran arteri menuju bagian distal itu normal atau tidak. Cirinya apa? Yaitu kita pertama lihat dulu warna kulit dan kuku. Ya, kita lihat warna kulit dan kukunya merah atau pucat. Ya, sudah kita lihat warnanya kulitnya merah atau pucat, lalu kita bisa naikkan 45 derajat. Oke. Ya. Kita bisa naikkan. Ya. Angkat kakinya 2, lalu kita naikkan. Nah, apa yang kita perhatikan ketika kita naikkan, ya, langsung kita lihat kuku, jari-jari kaki dan warnanya. Apabila kaki atau kukunya itu langsung memucat, apa artinya? Langsung memucat artinya aliran darahnya tidak lancar, ya. Jadi oklusit memucat dalam waktu 60 detik, ya, memerah dalam waktu 30 detik, ya. Itu artinya dia mengalami oklusi, dia memucat, ya. Jadi dinaikin dia langsung memucat, ya. Oke, lalu bisa kita angkat, ya. Masnya bisa turun ke bawah, ongkang-ongkang di sini, di tangan. Nah, lalu bisa kita lihat lagi kukunya, ya. Ketika dia turun seperti ini, lihat kukunya, dia langsung memerah atau tidak. Apabila pasien langsung memerah, itu normal. Tapi kalau memerahnya menunggu sampai 30 detik, ya, atau lebih, maka terjadi gangguan pada arterinya. Tuh, ya. Dia langsung memerah. Dia memerahnya nunggu dulu sampai 1 menit. Wah, berarti dia ada oklusi. Berarti ada penyumbatan. Aliran darahnya tidak lancar kepada arteri. Gitu, ya. Jadi ketika dia elevasi, dia langsung memucat, itu berarti ada oklusi. Ya. Ketika dia turun di bawah langsung tidak memerah atau memerahnya lama, maka dia juga ada oklusi. Yang harusnya ketika dia naik ke atas, dia pelan-pelan
memucatnya. Ketika dia ke bawah, dia langsung memerah, maka aliran darahnya itu normal. Nah, ya, itu disebut dengan pemeriksaan Berger test. Ya, capillary tear test itu adalah kita bisa memeriksa ujung-ujung tangan atau ujung-ujung kaki. Ya, yang paling gampang itu adalah tangan. Ini bisa kita tekan dengan menggunakan ibu jari, ya. Kita tekan, ya, selama 10 detik, lalu kita lepas. Apakah dia kembali memerah atau tidak? Ya, normal ya, ketika kita tekan dia putih kukunya, kita lepas, dia langsung memerah. Kalau dia tidak langsung memerah, berarti ada gangguan pada kaki. Nah, ini terjadi pada orang dengan kondisi Berger exercise atau gangguan insufisiensi arteri. Ya. Nah, ini pemeriksaan pada Trendelenburg test, yaitu pemeriksaan pada fungsi katup. Kalau tadi kita memeriksa si arteri, kalau sekarang kita bisa memeriksa vena. Ya, vena. Jadi, apakah katup pada vena itu normal atau tidak? Ya. Nah, Masnya bisa tiduran lagi. Apakah katup vena itu normal penutupnya atau tidak? Ya. Vena yang mudah kita cari adalah pada vena savena magna di belakang poplitea. Ya. Vena savena magna itu ada di belakang poplitea, ya. Jadi di belakang sini ada vena savena magna. Nah, yang bisa kita lihat adalah yang pertama adalah bagaimana bentuk dari venanya, terutama bagian distal. Ya, tadi vena tidak bisa dirasa, tetapi bisa dilihat. Nah, kita bisa lihat yang warnanya biru. Ya, nah ini dalam kondisi kosong. Kosong ya, artinya kalau isi itu biasanya dia akan ada benjolan. Ya, nah isinya normal atau tidak, nah ini akan kita lihat pengosongan vena. Nah, pasien bisa dalam posisi, kita berikan posisi elevasi 30 sampai 45 derajat. Ya, kita bisa beri bantuan dengan hal ini, ya. Angkat ke atas. Kita biarkan dulu, ya, sampai kurang lebih 1-2 menit, ya. Untuk apa? Untuk pengosongan vena, darah vena. Jadi dengan seperti ini kita mengosongkan darah vena supaya dia menuju ke bagian proksimal, yaitu jantung. Ini dikosongkan terlebih dahulu 1-2 menit, ya. Setelah itu kita bisa menggunakan elastis bandage. Ya, kita bisa menggunakan elastis bandage. Kita pasangkan di paha pasien. Ya. Kenapa di paha? Nah, karena nanti kita mau tahu fungsi katup, yaitu katup vena savena magna tadi, ya. Vena savena magna itu kan ada di belakang poplitea, maka kita tutupnya di pahanya, ya, di femur. Benar ya, femur ya. Oke. Mas Ali bisa tolong pasangkan. Berdiri di atas apa enggak ya? Berdiri di mana? Di atas aja ya. Oke, ini sudah kosong, ya, tidak terlihat. Nah, sekarang kita minta pasien untuk berdiri, ya, berdiri mungkin supaya kalian terlihat berdiri di atas aja ya. Oke, kondisi aman kan? Ya, pasien bisa berdiri, ya. Ya, berdiri di atas bed, ini bisa. Oke, ke sana. Nah, lalu apa yang kita lihat? Yang kita lihat tadi adalah
vena. Venanya bagian distal. Ya. Oke, pengisian vena. Apabila vena baru terisi kembali setelah 25-30 detik dan arah pengisiannya dari bawah. Ya. Oke, 1 menit pengisiannya dari bawah ya. Ini mulai terisi dari bawah, ini normal. Tapi kalau yang terisi dari vena magna, dari atas dulu yang terlihat benjolannya, maka ini tidak normal. Ya. Oke. Dia normal, mulai terlihat warna birunya. Ya. Warna birunya sudah mulai sedikit terlihat. Ya, kalau tadi kosong ya, tidak terlihat warna birunya. Ya, kalau kosong itu biasanya warna birunya sudah mulai terlihat. Nah, ini sudah mulai terlihat. Ya, ini pengisian. Ya, ini sudah mulai terlihat. Ya. Ini berarti dalam kondisi normal. Yang tidak normal apabila pengisiannya itu dari belakang. Ya. Kalau pengisiannya itu dari belakang, dari vena bagian vena vena magna, di sini mulai ada terisi. Nah, sini kan tidak muncul aliran vena, ya, warna birunya tidak terlihat. Nah, kalau tidak normal itu dari sini sudah terlihat lebih besar ketimbang dari yang bawah, gitu ya. Itu artinya apa? Ini berarti artinya katunya normal. Ya, jadi ya, oke. Tadi kalau kita periksa semua ada gangguan, ya, maka apa yang bisa kita lakukan sebagai fisioterapi tadi? Adanya insufiansi, adanya aliran darah yang tidak normal, maka kita harus memperbaiki sirkulasinya, aliran darahnya. Maka kita memperbaiki yang pertama adalah sirkulasi. Lalu yang kedua apa? Adanya gangguan. Apa sih gangguannya tadi? Ada nyeri, ya, ada numbness-nya, ada parestesinya, ya, lalu ada rasa pegalnya, maka nyeri itu harus kita hilangkan. Yang ketiga, mengurangi adanya spasme dari otot, ya, karena ototnya tegang menahan rasa nyeri tersebut, maka kita hilangkan. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang fisioterapi untuk mengurangi atau mengurangi nyeri dan meningkatkan sirkulasinya? Maka bisa kita berikan dengan latihan. Oke, nah, latihan yang kita berikan adalah Burger Allen exercise. Burger Allen exercise ini kita gunakan untuk meningkatkan sirkulasi pada daerah distal tubuh. Ya, mudah sekali dalam latihan Burger Allen exercise. Yang dibutuhkan adalah ketekunan dari pasien. Ya. Ini latihan khusus yang dimaksudkan untuk memperbaiki sirkulasi kaki, ya, kaki dan juga ekstremitas bawah. Kita minta pasien sama untuk tidur. Latihannya simple. Oke, ininya dibuka dulu. Mas Ali tolong dibukain. Buka sendiri bisa. Nah, minta pasien tidur spine lying, ya. Nah, ini latihannya bisa kita lakukan, ya, kurang lebih 10 menit, ya, tapi 3 kali, ya, 3 kali repetisi ini bisa kita lakukan. Kita minta pasien untuk berbaring, ya, lalu kita naikkan kaki pasien, ya. Oke, ini secara pasif kita naikkan kaki pasien kurang lebih 2-3 menit. Fungsinya apa? Yaitu untuk mengosongkan, ya, untuk mengosongkan. Untuk memaksimalkan, ya, kita bisa kasih pumping action atau pumping exercise, di mana dilakukan oleh pasien sendiri. Bagaimana caranya pumping action? Yaitu dengan gerakan dorsal dan plantar fleksi. Oke, dorsal, plantar fleksi.
Apa fungsinya latihan dorsal dan plantar fleksi? Nah, ini bisa kita lakukan 5-10 kali. Nah, fungsinya adalah supaya terjadi pumping action. Ketika dorsal dan plantar fleksi, ada kontraksi dari otot. Nah, kontraksi dari otot tersebut, ya, kontraksi dari otot calf muscle, ya, gastrocnemius, itu menyebabkan terjadinya apa? Peningkatan sirkulasi pada pembuluh darah. Ada tekanan pada pembuluh darah. Maka di situ bisa meningkatkan sirkulasi darah. Ya, dari pumping action, ya. Kali sudah kita lakukan, maka kita minta pasien untuk berhenti, lalu kita angkat, turun, kurang lebih 1 menit, ya. Setelah itu nanti ongkang-ongkang ke bawah, ongkang-ongkang ke bawah, kurang lebih, ya, ongkang-ongkang di gerakan kanan dan kiri secara bergantian, ya. 2-3 menit ini juga bisa kita lakukan, ya. Sampai terasa adanya aliran darah menuju ke distal. Ya. Sudah 2 menit, ya, maka pasien kita minta untuk tidur lagi normal seperti biasa. Biarkan dia istirahat dulu, ya, istirahat dulu 2 menit atau 3 menit, nah, sudah. Lalu kita kembalikan lagi, ya. Kita ulang 1 kali lagi, ya. Kita ulang 1 kali lagi. Kita angkat pasien 45 derajat, ya. Lalu kita biarkan pengosongan kurang lebih 2 menit, ya. Lalu kita bisa tambahkan dengan pumping action, secara bergantian dorsal dan plantar fleksi. Ini bisa secara bergantian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Lalu kita angkat pasien, posisi normal, tahan, 1 menit, ya. Ya, sekarang duduk ongkang-ongkang. Ke bawah. Nah, nanti kalau back bisa miring, ya, ke sebelah sini. Nah, lalu ongkang-ongkang kanan kiri. Ya, kurang lebih 2 menit. Nah, hal ini bisa kita lakukan 3 kali repetisi, ya. Tetapi tadi ada jeda, ya, harus istirahat. Sudah selesai. Pasiennya tidur lagi. Ya, kita lihat, ya. Yang pertama kita lihat suhu. Yang pertama, ya, kita rasakan adalah suhu kaki pasien. Setelah latihan, ya, kita periksa suhu kaki pasien, ya. Apakah masih terasa dingin atau mulai terasa hangat? Kalau sudah ada terasa hangat, berarti sirkulasinya sudah mulai membaik, ya. Yang kedua, lihat warna kulit dan kuku, ya, sudah mulai kemerahan atau belum. Kalau sudah mulai ada kemerahan, berarti juga itu tandanya sirkulasi sudah mulai membaik, ya. Lalu kita bisa tanyakan kepada pasien rasa dari kakinya, ya. Nah, ini juga bisa minta pasien nanti setelah latihan untuk berjalan, ya, apakah rasanya lebih ringan atau masih berat seperti tadi. Ya, mungkin itu aja latihan dari Burger-Allen exercise, ya, dari pemeriksaan, ya, penanganan fisioterapi pada kasus vaskularisasi, ya. Dari teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.